Perwakilan dari beberapa Jawa Tengah kita kumpul untuk menghendaki gimana Pak Ganjar itu kok tidak begitu merata tentang pemerataan khususnya di Jawa Tengah yang terdampak pada pekerja atau buruh. Nah, rekan-rekan kita kok banyak protes. Akhirnya di daerah tidak sampai kita langsung juga pusat. Se-Jawa Tengah kita itu 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, kembali kita akan mengupas, mengulas, membahas, serta mengkritisi dan mencari jawaban-jawaban atas situasi yang terjadi di negeri ini, serta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat. Saat ini hadir bersama kita Bapak Sri Gunawan. Beliau adalah salah satu aktivis di Paguyuban Buruh Solo Raya. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Gunawan. Waalaikumsalam Mas Robert. Yeah. Pak Gunawan ini merupakan salah satu aktivis buruh ya, Pak Gunawan. Pekerjaannya memang buruh, Pak? Iya, juga buruh. Buruh di salah satu pabrik atau di salah satu perusahaan? Di salah satu PT yang bernaung di Solo, juga berusaha di bidang percetakan atau offset. Solo. Yeah. Berarti bekerja di percetakan, yeah, Pak. Yeah. Pak Gunawan ini sendiri bergabung atau bergerak dengan teman-teman buruh lainnya, mulai menyuarakan, mulai aktif di pergerakan buruh ini sejak kapan, Pak? Tahun 93. Tahun 93, berarti sudah hampir 20 tahun lebih. Iya. Selama ini kita runtut dari belakang nih, tahun 93. Dari tahun 93 sampai sekarang, ini kan pasti sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi baik ke pemerintah maupun ke legislatif ya Pak. 93, berarti 98 itu juga ikut pergerakan ketika ada reformasi. Iya, juga hadir. Gitu. Apa yang dilakukan buruh saat itu, Pak? Pada waktu menjelang reformasi, sebelum 1 bulan terjadi kekeson, telah kita aksi berapa tuntutan di daerah tidak sampai ke pusat. Teman-teman satu Solo kita mengadakan suatu persatuan atau rapat di suatu wilayah di mana untuk misi kita dibawa ke pusat. Akhirnya setelah kita sampai berapa dewan daerah sampai kita Semarang, kita tidak ada putusan yang valid tentang pada saat itu sebelum terjadi 98. Yang disuarakan dari buruh waktu itu apa, Pak? Pada saat itu kesejahteraan buruh, 2 UMK khususnya kota yang pada tahun itu Solo itu tingkat level yang terendah 98. Yang ketiga, berapa undang-undang yang masih mengganjal di teman-teman kita. Waktu itu organisasinya apa, Pak? Sama dengan sekarang atau? Dulu kita ikutnya di SPSI. SPSI, iya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Iya. Waktu itu juga aktivis di SPSI. Iya. Iya. Sampai tahun berapa itu, Pak? SPSI kita di bawah naungan pekerjaan itu sekitar hampir 15 tahun. Ternyata kelihatannya kita tidak ada kekuatan yang begitu dahsyat di SPSI. Kita masuk ke ranah luar. Di waktu itu kita bergabung pada SBSI 92. SBSI. Ya. Jadi dari tadinya Pak Gun dan teman-teman ini bernaung di SPSI, kemudian beralih ke SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Sejahtera Indonesia. Itu di tahun berapa, Pak? Itu sekitar setelah terjadi reformasi 2015, kita henggang sampai sekarang. Kita rancu dalam setelah begitu ada pergeseran, kita sendiri keluar. Kita mengamati punya suatu wadah di mana yang khususnya untuk lingkungan buruh Solo Raya. Ya, kita kembali ke Paguyuban Buruh Solo itu. Bedanya SPSI dan SBSI ini apa, Pak Gunawan? Kalau SPSI itu kan sifatnya kita dinaungi pemerintah. Itu memang SPS itu istilahnya anaknya pemerintah dalam lingkungan undang-undang pekerjaan. Kalau SBSI itu kalau dikatakan boleh oposisi.
Jadi yang lebih keras, Ya frontalnya seperti itu Mas Robert. lebih sering menyuarakan suara buruh yang sebenarnya itu SBSI. Iya. Kalau yang SPSI ini yang pro pemerintah. Iya, Oh, bener. Lah, ini Pak Gun dan teman-teman ini kan di SBSI. SBSI itu kan juga kritis. Iya. Artinya mereka juga kritis kepada pemerintah. Kenapa keluar, Pak? Padahal kan SBSI sendiri juga sudah suaranya cukup keras kepada pemerintah. Karena gini Pak, setelah kita beberapa lama gabung di SBSI, lambat laun ternyata perjuangannya kok tidak begitu yang diharapkan pada teman-teman. Itu apa sebenarnya? Nah, sampai sekarang kita belum bisa menguak, akhirnya tokoh-tokoh yang berpengaruh itu mundur. Gitu. Nah gitu. Nih. Terus kita lepas, yang di Solo kita rumpun. Mari kita gerak untuk teman-teman kita yang masih solid. SBSI sendiri kan itu sebuah organisasi yang legal. Iya. Artinya mereka sudah terdaftar di Kemenkumham. Kalau untuk paguyuban buruh Surakarta sendiri apakah juga sudah legal, Pak? Itu teman-teman kemarin udah ada ADRT, ada segala istilahnya bisa terdaftar ke hukum, juga ada SIB-nya dalam artian surat internal yang menaungi hukum pergerakan kita. Itu dari mana, Pak? Dari Kemenkumham juga atau baru bersifat personal dari personal kita? Artinya belum diakui dari pemerintah ya, Pak? Ya dalam artian kita sering komunikasi. Setiap ada event kita selalu keluar teman-teman. Ini. Nah ini kalau sebelum kita bicara yang paguyuban buruh Solo Raya ini, kita bicara yang waktu itu teman-teman masih di SBSI, pernah melakukan aksi atau melakukan tuntutan ke pemerintah? Tidak, Pak, waktu masih di SBSI ini? Wah itu sering itu Mas, kita Sering, ya? benturan sama Bisa pemerintah. diceritakan salah satunya atau salah duanya? Ya waktu kita jadi trending itu waktu 2013, waktu kita kepengen mau Gubernur Ganjar, kita turunkan itu 2013 sampai viral kita Solo. Ceritanya gimana itu, Pak Gun? Tahun 2013 perwakilan dari beberapa Jawa Tengah kita kumpul untuk menghendaki gimana Pak Ganjar itu tidak begitu merata tentang pemerataan khususnya di Jawa Tengah yang terdampak pada pekerja atau buruh. Nah, rekan-rekan kita banyak protes, akhirnya di daerah tidak sampai, kita langsung juga pusat, se-Jawa Tengah kita itu 2013. Tuntutannya apa, Pak? Real tuntutannya seperti apa? Ya karena apa? Pak Ganjar selalu hanya mengeluhkan istilahnya pulang desa, bangun desa. Kenyataannya apa yang dirasakan oleh buruh? Setiap kita ada usulan, oke, tidak selalu istilahnya kita selesai kita di waktu kita audiensi. Setelah kita begitu audiensi keluar ya udah, tidak ada, mereka tuh tidak menghiraukan, tidak memanusiakan kita. Artinya hanya ditampung tetapi tidak ada follow up selanjutnya, tidak ada solusi selanjutnya. Nah itu apa, Pak, yang diusulkan? Kenapa kok Pak Gun bisa mengatakan belum merata? Itu yang belum merata apanya, Pak? Satu, yang dirasakan dari usulnya kaum buruh itu waktu di mana setiap undang-undang yang kita ajukan, UMK kota yang begitu signifikan, itu selalu kita tidak real yang masuk yang kita inginkan para teman-teman buruh kita. Waktu itu usulan dari buruh berapa? Kenyataannya yang diberikan oleh perusahaan berapa, Pak, UMR-nya? UMK kota sekarang itu kan setiap tahun Januari itu kan ada istilahnya kenaikan. Nah, tapi kenaikan sekarang tuh waktu zamannya Pak Ganjar itu tidak begitu. Wah sangat sedih sekali kalau contohnya di Solo misalnya. Maaf, zamannya Pak Bibit itu 2013 itu. Itu signifikan sekali Mas, karena misalkan berapa tahun, dari 1 tahun sekali kita dari UMK kota, pemerintah kota itu ada budget 10%, itu hampir berapa persen waktu Bibit Waluyo kita demo itu. Artinya ketika Pak Bibit Waluyo setiap tahun kenaikan UMK-nya bisa sampai 10%. Kecil sekali. Itu UMK kota menganjurkan sekian. Setelah
beliau menjabat berapa tahun itu yang dirasakan khususnya di Solo itu prihatin sekali lah. Berapa Pak waktu itu nilainya? 2013 tuh kalau enggak kita masih level di bawah 1.500 pada tahun itu. 1.600. 1.600.000 ya. Ya kurang lebih lah itu. Kalau sekarang Pak? Sekarang kita ada menginjak poin kedua, hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Iya. Tapi sudah di atas 2 juta atau belum? Belum kayaknya ini. Ya nek UMK sekarang kita ya kurang 50.000 Pak itu. Hampir mendekati 2 juta ini. 19 berapa gitu. Oke. Nah itu ternyata kan terpautnya jauh. Saat Pak Bibit cuman 1.500.000 belum ada. Ini saat Pak Ganjar sudah hampir 2 juta. Artinya berarti kan tetap ada kenaikan Pak. Iya. Tapi belum memuaskan ya? Belum memuaskan. Nah, sekarang buruh ini merasa belum puas. Lalu apa ini Pak yang diinginkan buruh saat ini? Terutama setelah Pak Gunawan dan teman-teman ini mendirikan paguyuban buruh Solo Raya. Ya. Ini apa? Pergerakan yang dilakukan seperti apa Pak? Satu, untuk teman-teman kita yang di dalam naungan paguyuban, kita tetap mempertahankan UMK kota, khususnya di Solo, jangan sampai di bawah level rata-rata kabupaten. Oh, kalau kabupaten berapa Pak? Kabupaten udah melebihi, khususnya Sukoharjo itu melebihi dari Solo. Berapa Pak Sukoharjo? Sukoharjo sekitar hampir 2 juta berapa gitu. Karanganyar Solo itu di level ketiga sekarang. Berarti 2 juta lebih. Iya, hampir. Yang dimaksud level itu gimana Pak? Level. Jadi tingkat antara kenaikan gaji strata pejabat yang lama dengan dulu tendensinya itu udah lain. Kekuatan memanusiakan buruh itu sebelum Pak Rudi terjadi jejak tugas paripurna itu selalu dekat dengan buruh kenaikan. Jadi kekuatan kita untuk mengajukan itu masih ada tingkatan di mana Pak Rudi itu benar-benar istilahnya apa ya, memberi solusi yang terbaik. Kita bisa ketemu dalam forum. Oh itu loh Mas, UMK kota kita ketemu bisa terkupas. Kalau ini kan kita sekarang tidak. Kita lihat realnya aja Pak. Ya. Kalau di Sukoharjo Karanganyar itu berapa per bulan UMK-nya? UMK itu kalau di Sukoharjo sekarang ya hampir, kalau sekarang 2021 ini ya sekitar 2.75 gitu. 2.75. Iya. Solo masih di bawah 2 juta. Iya. Di bawah 2 jutanya ini jauh apa dekat? Artinya 1.900.000 berapa gitu. Ya kita tergeser sekitar 65 apa 75.000 kita sekarang. Berarti Solo ketinggalan sekitar kurang lebih 100.000 dari daerah lain. Iya. Ya? Itu sangat bermasalah bagi buruh Pak. Itu sangat signifikan itu Pak. Kita kembali ke pemerintah kota yang sekarang. Kalau benar-benar dia itu istilahnya bisa turun ke bawah, bisa komunikasi dengan rakyat yang begitu kita dekat. Sekarang kita terjaga jarak. Mau ketemu aja udah di ring satu sama petugas-petugas yang itu. Nah, ini karena kan beda Pak. Mungkin wali kota yang dulu dan sekarang kan beda. Karena yang saat ini kan terikat protokoler. Tapi sudah mencoba untuk menulis surat, meminta audiensi, itu sudah dilakukan belum? Sudah. Kita tidak bisa ketemu kita sampai sekarang. Minimal suratnya direspon enggak Pak? Ya kita menyurati katanya udah sampai, tapi sekarang tidak ada balasan. Nah ini apa yang ditulis di surat teman-teman dari paguyuban buruh Solo Raya ini? Ya intinya kita hanya menginginkan suatu kebijakan kesejahteraan buruh yang tidak muluk lah, yang sesuai lah yang saat ini apa yang diidam-idamkan masyarakat buruh. Kita tuh nggak butuh banyak, hanya cukuplah dalam artian kesehatan yang dimasukkan dalam undang-undang yang begitu sesuai UMK kota yang istilahnya kita terima itu ya cukuplah. Jadi tidak begitu ada kejenjangan itu. Bisa lebih spesifik Pak, artinya seperti apa keinginannya? Misalnya kesehatan, oh saya harus
dalam gaji saya, di luar gaji saya harus dibayari BPJS-nya misalnya, atau saya mendapatkan jatah perumahan, atau seperti apa? Secara realnya seperti apa yang diinginkan buruh yang diajukan ke pihak wali kota ini? Realnya satu, kita tidak ada sekat, begitu ada perumahan kita enak. Yang kedua, birokrasi yang bersangkutan dengan kita itu layanan juga penak gitu loh. Jadi jangan ada sentuhan, begitu kita memakai undang-undang kesehatan dari hak buruh, dari birokrasi pelayanannya itu agak repot lah. Yang jadi kendala itu, maka kita minta kalau kita memang diberi kesejahteraan, birokrasilah yang harus kita tata, jangan mempersulit. Kemana buruh seperti itu. Begini, kita ulas sedikit ya Pak. Saya belum menemukan pemahaman ini. Iya. Mungkin ya, karena yang diakui oleh pemerintah saat ini kan organisasi buruh itu ada SPSI, SPSI. Mungkin bagi pemerintah atau pemerintah kota misalnya, itu menurut mereka yang mewakili buruh, aspirasi buruh itu mungkin dari kedua organisasi itu Pak, mungkin dari teman-teman paguyuban Solo Raya ini, buruh Solo Raya ini harus legal dulu, jadi biar punya perhatian, pemerintah bisa punya perhatian, oh ini ternyata ada perwakilan buruh di luar SPSI dan SPSI. Nah itu mungkin nggak tahu ya, mungkin cara pandangnya bisa jadi seperti itu. Tapi harusnya ini segera Pak, kalau saya melihat mungkin segera harus didaftarkan secara legal. Jadi ketika panjenengan memperjuangkan hak-haknya ini bisa diterima. Oh iya, ini legal gitu. Ya, gini ya Pak, kalau pemerintah tidak tutup mata, boleh dikatakan buka hatilah, lihat dengan mata, buka lebar telinga. Kita kan juga rakyat. Kita menyerahkan kemana kalau kita bukan pemimpin? Kalau pemerintah benar-benar memperhatikan rakyat, tidak ada sekat, loh itu paguyuban. Ini kan semua dalam satu lingkaran rakyat Indonesia yang membutuhkan pemimpin. Nah, makanya kalau masih ada sekat, berarti kenapa toh pemerintah tidak melihat ke bawah? Lah ini maunya yang dari paguyuban buruh Solo Raya ini maunya didengar, diterima audiensinya begitu. Ya kita memantau bukan dari juga paguyuban, dari teman-teman yang di seberang ormas. Piye Mas kabare iku untuk kedepannya tentang UMK. Jadi kita juga memantau dari teman kita satu sharing. Nah, gitu. Nah ini di luar Solo Raya ini, paguyuban buruh Solo Raya ini masih ada lagi enggak ini paguyuban atau organisasi lain yang menaungi buruh ini Pak? Selain SPSI dan SPSI. Sebenarnya di karangan juga ada SPN, itu masuknya karena hanya banyak ormas buruh yang bergerak. Sukoharjo ada KSBI. Nah, itu legal semua? Iya, itu istilahnya sudah terdaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau itu harusnya didengar Pak, karena kan secara ini aturan mereka sudah terdaftar. Nah ini kalau saya mendorong ini dari Solo Raya paguyuban buruh ini untuk segera mengikuti jejak teman-temannya yang lain. Enggak, karena gini, setelah kita amati para tokoh-tokoh teman-teman kita yang lama, memang orang-orang itu kenyataannya setelah kita aksi maupun untuk berjuang, tidak istilahnya dalam kategori dia tuh tidak mendukung 100%. Setiap ada aksi oke, kenyataannya dia tidak berangkat. Itu menjadi karena apa? Ormas-ormas ini kan udah di backup oleh dalam artian udah ada ikatan dari pemerintah, misalnya tentang kas setiap tahunnya dapat sekian, kan itu ada serikat-serikat pekerja itu. Kita kan istilahnya mandiri sendiri. Kalau kita tidak keras, tidak mengkritisi pemerintah, teman-teman mau jadi apa kita sekarang? Ini saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, mungkin selama ini belum ada kesempatan untuk audiensi. Mungkin dengan pembicaraan kita ini siapa tahu ditonton oleh orang pemerintahan Kota Solo. Sebenarnya apa yang diinginkan, yang diusulkan, diminta sama
paguyuban buruh Solo Raya ini, Pak? Yaitu kembali lagi kita mengupas, kita hanya menginginkan suatu dalam arti kesejahteraan yang cukuplah, dalam arti kita cukupi sarana pendidikan yang tidak begitu mahal, harga pangan tidak begitu mahal juga. Jadi istilahnya kalau kita mendapatkan poin hasil kerja dalam 1 bulan, kita dapat mengcover apa yang kita butuhkan dalam suatu adik-adik rumah tangga kita. Kita 1 bulan hanya 1.900.000 berapa. Ya. Artinya yang disuarakan paguyuban buruh Solo Raya ini sama dong dengan masyarakat secara umum ya. Artinya jangan sampai sembako ini mahal, kalau bisa sekolah gratis, listrik juga subsidinya jangan dicabut, seperti itu ya. Iya, hal-hal yang seperti umum itu. Iya, seperti iya, itu. Kalau yang dari sisi buruh sendiri, Pak, yang berkaitan dengan upah, berkaitan dengan fasilitas kesehatan, fasilitas rumah yang layak huni, itu ada perjuangan ke arah itu enggak, untuk itu dipikirkan oleh perusahaan melalui pemerintah kota? Sampai sekarang ini tentang apa yang ditanyakan beliau Pak Robert sampai belum tersentuh kepada buruh. Hanya UMK, undang-undang yang begitu direvisi akhirnya terdampak pada tenaga kerja atau buruh. Jadi pemerintah belum sampai turun ke bawah tentang pendidikan, oh ada suatu rumah layak huni yang murah untuk para pekerja dan tenaga buruh. Sampai belum tersentuh sampai sekarang. Nah ini situasi saat ini kan sedang pandemi, kemarin ada PPKM. Ini di paguyuban buruh Solo ini diliburkan enggak, Pak? Ya dari teman-teman ada yang dalam paguyuban kita kan ada yang istilahnya wira swasta sendiri, terus ada yang di pabrik, ada yang kuli bangunan, ada yang libur, ada yang tidak, ada yang di rapel misalkan 2 hari masuk, 2 hari libur juga ada. Lalu apa ini yang dikeluhkan oleh teman-teman ini untuk yang ada hubungannya sama PPKM sama COVID ini, Pak? Ya khususnya anggota kita yang sifatnya berjualan, Pak. Itu saya merasakan sekali dalam. Sebentar, ini kalau pedagang dan buruh itu beda ya, Pak? Nah itu atau itu sama? Sama, ada yang masuk kita. Jadi teman-teman kita menampung dari alih semua masyarakat yang masuk ke paguyuban. Jadi bukan murni dari buruh, dari pegawai pabrik, ya ada pabrik juga ada, dari komunikasi parkir juga masuk ke kita juga ada. Jadi kita tuh banyak majemuk lah anggota kita itu. Tapi mengatasnamakan buruh. Ya itu kan masuk buruh itu kita. Ada yang dari pabrik gitu. Sebagian besar ada yang dari pabrik. Pegawai toko-toko. Ya kalau setahu saya mungkin pegawai toko, pegawai pabrik itu masih masuk. Tapi kalau pedagang pasar dan lain sebagainya itu ikutnya kan pedagang ya kalau tidak salah. Nah makanya dia masuk merapat ke kita karena tidak ada kekuatan untuk apa yang kita mempressure pemerintah. Maka dia ingin berjuang melalui wadah yang sama dengan buruh ya, Pak ya. Atau nanti ditambahi namanya. Jadi paguyuban pedagang dan buruh Solo Raya. Ya itu lebih mengenal ya. Jadi pedagang ini juga merasa aku diorangkan ini, nama saya ada di situ. Ini kalau ini kan sementara ini kan kesannya kan yang ada di situ hanya buruh. Nah ini apa, Pak? Tadi kan saya sudah nanya tapi belum ini. Apakah tuntutannya sama kayak masyarakat umum, artinya saya boleh jualan, saya boleh ini, listrik kalau bisa gratis dulu, apa sama seperti itu? Nah, ya sebenarnya untuk tuntutan kita ya seperti itu. Memang kalau PPKM kita tidak segera tuntas, kita perpanjang terus, nggak mungkin. Kita tetap akan aksi. Ya ini yang dimaksud aksi itu seperti apa? Tuntutannya akan turun ke jalan atau gimana? Atau audiensi ke anggota dewan atau audiensi ke pemerintah kota?
kita yang direncanakan seperti apa, Pak? Kita audiensi udah berapa kali, 2 kali. Kalau memang hanya bahasanya perpanjang ya kita mengerahkan kekuatan untuk aksi turun jalan. People power. Iya. Ya. Tuntutannya sudah ada ancang-ancang. Ini kalau PPKM-nya ini diperpanjang, tidak selesai, kita akan menuntut ke pemerintah ABCD gitu misalnya. Apa? Sudah ada rancangan ke situ belum, Pak? Apa yang akan diajukan ke pemerintah? Untuk syarat panjang pertama khususnya dari rekan-rekan kita, stabilkanlah kita waktu kita dalam usaha, kriteria kita berdagang. Tidak ada batas waktu. Jadi kita mengas ekonomi itu kita tenang. Apa yang kita butuhkan dari bisa tercapai. Kalau kita hanya mencapai batas ekonomi, kita dagang hanya buka jam 7, kita tuh jam 9. Apa yang kita dapat? Keresahan saja. Kalau memang pemerintah itu benar-benar menanggapi arus kecil kita turun, lihatlah dengan mata, dengarlah dengan telinga. Kemarin kalau tidak salah kan sudah ada pengumuman lagi aturan baru. Ini boleh buka kalau pasar ya nanti separuh dari kapasitas, misalnya warung makan boleh buka sampai jam 8 malam, makan dibatasi 20 menit. Artinya kan ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Masih belum maksimal ya? Belum maksimal, istilahnya kita masih terbayang. Ikan berarti pemerintah belum bisa mengambil sikap yang real pasti. Oh, COVID, PKM kita buka. Aktivitas pedagang kita seperti biasa. Kan masih ada keraguan pemerintah tentang dampak bencana global ini. Karena apa pemerintah tidak begitu sikap sampai bertahun-tahun? Tapi kan buruh dan pedagang ini tidak takut nih, Pak. Ini kan angka COVID ini kan naik terus. Bahkan ada salah satu pejabat di mana ya, TNI Polri atau di pemerintahan bilang, sudah jangan keluar rumah dulu. Ini rumah sakit sudah penuh, kuburan juga sudah penuh. Artinya kan ini sebuah penularan penyakit yang sangat serius. Nah, itu menurut pandangan Pak Gunawan seperti apa? Nanti kalau dibebaskan tambah melonjak. Itu pandangan seorang elit, orang di mana yang punya kasta rata ekonomi yang cukup. Kalau rakyat rakyat kecil sudah menyatakan perut, itu tidak ada kata takut. Nah, kalau itu saya setuju. Artinya lebih baik beberapa orang ini yang saya tanya bilang begini ke saya, lebih baik saya mati dalam keadaan berusaha Mas daripada saya mati dalam keadaan pasrah, kan seperti itu. Mungkin maksudnya kan seperti itu ya, Pak ya. Jadi gini Pak ya, dalam bahasanya kasta Jawa itu istilahnya kalau orang pandai lah yang istilah tahu sebelum apa yang akan terjadi, kalau pesan dari kata-kata dari orang-orang sepuh kita. Ibaratnya donya iki wis gunjang-ganjing. Rakyatnya podo munting, pemerintah kakean acting lah, bahasa seperti itu. Semoga ini semua nanti yang disuarakan oleh teman-teman Paguyuban Buruh Solo Raya ini didengar oleh banyak orang, terutama didengar oleh pemerintah. Ini untuk sebelum kita mengakhiri obrolan, Pak, ini apa yang ingin disampaikan Mas Gun mewakili teman-temannya untuk disampaikan ke masyarakat, disampaikan ke pemerintah, Pak? Ya gini simpel aja, Mas. Mohon pemerintah untuk mawas dirilah. Segera selesaikanlah bagaimanapun Anda sebagai pemimpin. Mengakhiri tentang pandemi ini. Ratu udah jemuh dengan istilahnya corona itu kasihan sekali rakyat itu. Udah kekhawatirannya begitu tinggi. Tolong pemerintah mengambil sikap yang cepat bagaimana mengatasi konflik ini, masyarakat Solo khususnya bisa tenang, aktivitas bisa tenang, anak-anak kita bisa sekolah. Jadi ibaratnya kata masyarakat itu sudah ada intervensi. Kenapa pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah ini? Apakah ada unsur politik-kah? Apakah ada intervensi dari negara lain kah? Nah, tolong pemerintah ya begitu sigaplah untuk mengatasi, masyarakat udah jemu sekali. Sobat SN Channel,
sama seperti acara-acara kita sebelumnya. Saat ini masyarakat kita sedang sangat prihatin, dan saya secara pribadi maupun podcast Merah Putih mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya untuk semua relawan, semua tenaga kesehatan yang saat ini berjuang untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Tetapi satu catatan penting untuk pemerintah bahwa ini belum cukup. Semua yang terjadi di masyarakat, terjadi di negeri ini sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, dan harus ada solusi yang jelas, harus ada kejelasan dari pemerintah karena rakyat saat ini sedang bingung. Dan obrolan kita saat ini dan obrolan kita di beberapa episode sebelumnya sama, rakyat mengeluhkan hal yang sama. Semoga ini menjadi sebuah perhatian dari pemerintah. Terima kasih masih bersama podcast Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.